Anda paham nggak kalau Yesus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria? Sampai nggak ke sana pemahamannya? Ya secara jasmani ya dia anak Maria. Secara jasmania, Iya. Kan dia tapi lahir dari rahim Maria kan, Bunda Maria. iya, akan tetapi nyata di dalam Bible yang disembah oleh orang Kristen itu bukan anak Maria. Itu nyata itu. Jadi siapa dong? Oknum yang diserupakan dengan anak Maria, oknum yang menyerupakan diri, dijadikan menjadi Kristus. Tuhan oleh angkatan jahat, untuk angkatan jahat oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab saudara. Kecuali Anda ingin merubah pernyataan yang ada di dalam Lukas 24 nomor 44. Kalau Anda ingin merubah itu, boleh saja Anda merubahnya. Tapi apakah ia bisa? Contoh, di dalam kitab Lukas ini, Yesus mengatakan begini, bahwasanya apa yang tertulis tentang dia, itu memang harus terjadi. Itu gimana tuh? Alam semuanya. Iya, Enggak, sama. maksud Bang Zuma bilang oknum itu apa? Enggak ngerti aku, Bang. Yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Terus siapa dong? Makhluk yang menggantikan beliau. Apa itu makhluknya? Ia manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Kok bisa Anda menarasikan dikutuk oleh Tuhan? Iya, karena memang Suruh salib aja buka itu giri-giri, suruh tampilkan dia datanya, pasti belepotan dia nanti. Aku nggak bisa sebab Salom, salib itu salom. ya Salmon. Tampilkan biar ada ilmumu apa, berkualitas dikit lah, nggak pernah ada. Sebab jangan diturunkan, sensitif kali hostnya ini. Biarkan aja menumpuk penghujat di sini. Moderator, naikin lagi. Biarkan menumpuk penghujat di sini, kan mau diwaraskan. Bang Zuma apa bilang makhluk itu aku nggak ngerti, Bang. Maksudnya. Makhluk itu Yesus, Bung. Emang pikir Yesus itu bukan makhluk? Nah, yang dibunuh di atas tiang salib itu juga makhluk, tapi makhluk biar yang bukan anak tahu Maria. semua. Tampilin datanya, ayo suara kita. Kamu kan punya Bible. Enggak, tampilin datamu. Kau kan Lukas 24 nomor 44. Tampilin. Tenang Bang Giri ya, Bang David tenang. Kita lihat kualitas guru. Ada yang bisa buka celana nggak di sini? Buka kamera nggak di sini? Biar ada ilmu, biar jangan on semua murid-muridmu ini. Iya, ada nggak yang bisa ditampilin wajahnya di sini? Enggak, tampilin omonganmu tadi, ayo. Ya, silakan. Kau di rumahmu. Ya, buka Lukas 24 nomor 44. Tampilin. Biar sesuai narasimu. Ya, sabar. Biarin kamu baca. Ayo, narasi apa tadi? Nah, tuh. Coba. Baca itu. Itu baca, Apa tuh baca. narasimu tadi, coba. Enggak sesuai dari Loh, narasi mana? ini katanya buka kamera, buka data. Coba ulangi narasi. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis. Bawa, jangan kurangin. Jangan langsung lompat. Ulangi. Coba saya ajarin kamu baca yang benar. Mau potong-potong. Ayo coba. Yakni bahwa, ayo. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yang harus Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Aduh, perlu diajarin ini. Kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi menurut Yesus yang harus digenapi itu adalah yang tertulis tentang dia yang ada di dalam kitab Taurat. Itu dulu. Terus? Kita urai satu-satu. Nah, di dalam kitab Taurat jelas tertulis, didata
Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan Dinda Dito ditunjukkan sama orang-orang sawah ini, orang tak berakal ini, silakan ditunjukkan. Nih, yang tertulis di situ apa? Itu yang harus digenapi. Enggak tahu Jadi berapa? siapa dia. Jadi Keluaran 23 Dinda. Siapa dia? Kita kejar aja dia. Kita ikutin aja caranya, ayo. Jadi yang ku tanya dulu kamu, Saudara Kudus, menurut Yesus yang harus digenapi di dalam kitab Taurat kan? Ini kalau lompat ke sini apa? Enggak. Kau mau narasi apa yang Kan harus konteksnya digenapi yang tarik biar saya ajar kau Dito. Tuh, tarik ke atas biar saya ajar kau konteksnya. kan harus digenapi apa yang tertulis. Loh, Kan harus digenapi apa yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat. Betul? Coba. Yang kau mau narasikan apa yang ke sini? Enggak, kau jawab dulu. Kau kayak Bisa jangan saya kayak jawab. waria Ini narasi bisulan kesini, kau. mau narasi apa? Kutanya dulu, ketawa. kutanya dulu, saudara, kutanya dulu. Menurut Yesus yang harus digenapi tentang dia di dalam Taurat kan? Nah, terus? Iya atau tidak? Iya. Nah, terus? Oke, bagus. Nah, ini Keluaran 23 Taurat atau bukan? Salah kau. Nggak ngerti kau berarti Taurat itu apa? Udah salah kau. Ya, Taurat itu apa? Coba tanya kau apa Taurat coba. Loh, ketawa jahat Bang Suma. Keluaran ini termasuk Taurat atau enggak? Aku tanya, emang kau ngerti itu apa Taurat? Jadi kamu diam, saya ajarin ya. Jadi di Keluaran 23 ini diam. Anak tikus diam. Anak tikus diam. Anak tikus diam. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini, Dek. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini berbicara mengenai Taurat, berbicara mengenai orang benar. Pertanyaan saya, menurut catatan Lukas 24:44 harus digenapi tentang Yesus. Yesus itu orang benar atau orang salah? Kau jawab dulu. Kudis, jawab. Kudis. Bolu-bolu. Orang benar. Orang benar. Ini saudara David pintar. Kalau Kudis coba, buka mulutmu Kudis. Kenapa? Yesus itu orang benar atau orang salah? Ya, jelas dong. Ya, Jelas apa? Benar dong, suci. Nggak ada Yesus dosa. itu orang benar atau orang salah? Ya, jelas pasti 100%, 1000%. Apa? Benar, nggak ada. Benar. Menurut Keluaran 23, Yesus boleh nggak dibunuh? Apa kok nggak nyambung kau ke konteks yang kau bawa ini? Loh, ketawa. Emang konteksnya kau tahu nggak? Ulang lagi pertanyaannya. Menurut Keluaran Wajar kau ini tahu nggak 23, konteksnya tentang apa ini? menurut Keluaran 23, Yesus orang benar ini boleh nggak dibunuh? Kualitasmu konteks yang kau. Kan Yesus mengatakan tadi harus digenapi tentang dia yang tertulis dalam Taurat. Makanya belajar kau yang benar apa yang digenapi. Yang kau bawa ini tahu nggak kau konteksnya apa ini? Apa konteksnya? Tanya dulu kau, ini konteksnya tentang apa? Ini konteksnya apa? Nggak ngerti kau. Ya, terus konteksnya apa? Saya tanya sama kamu, ini konteksnya yang apa? kau bawa ini tentang apa konteksnya? Konteksnya apa? Aku tanya dulu, kau yang yang kau jelasin. bawa ini konteksnya tentang apa? Ya, coba kau terangkan apa konteksnya Keluaran 23 ini. Jawab dulu pertanyaanku, apa ini? Enggak. Orang pikun. Hanya kualitasmu itu ketahuan. Udah Bang, udah. Dapin aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi memang berat teman-teman ya. Karena agama Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesusnya melarang melakukan pembunuhan. Matius 19. Jangan kau membunuh, kata Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian di Lukas 24:44 menurut Yesus harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk kitab Keluaran. Kalau konteks daripada Keluaran 23 itu berbicara mengenai hak asasi manusia. Berbicara tentang peraturan dan bertalian dengan hak-hak manusia.
Oke. Nah, oleh karena itu, ya orang Kristen harus pandai untuk memahami dan mengerti bahwa yang harus digenapi tentang Yesus di dalam kitab Taurat itu adalah tidak boleh membunuh Yesus. Saya ulang, menurut Yesus, dia itu tidak boleh dibunuh. Makanya di dalam Ulangan 88 nomor 37 dan seterusnya, orang yang ingin membunuh Yesus itu, ada yang mencret. Orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu iblis ingin Yesus mati. Bapak yang adalah Elohim tidak menginginkan Yesus mati. Jadi yang menginginkan Yesus mati itu hanyalah iblis. Jadi yang menerima kematian Yesus di atas tiang salib adalah anak-anak iblis. Begitu, brother. Memang sakit, tapi mau kayak mana? Itu keadaan. Bukan Bang Suma yang menyatakan itu, Yesusnya. Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Harus, jangan kau rubah malah. Seperti itu saudara-saudara. Silakan. Bang Zuma, Iya paman. aku mau nanya. Tadi abang bilang atau tadi sore katanya manusia itu firman Allah. Dari mana di situ? Matius 4 nomor 4. Enggak, maksudnya gimana tuh bang? Kok bisa gitu? Ya kita semua ini kata siapa? Cuman Yesus yang firman Allah. Semua manusia itu adalah firman Allah. Tidak ada manusia yang bukan firman Allah. Semuanya. Bahkan semua manusia itu adalah roh Allah. Tak ada manusia yang bukan dari roh Allah. Semuanya adalah roh Allah. Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Jadi kalau menurut abang, jadi menurut abang manusia itu firman Allah. Kau dijebak kau Juma. Firman Sekarang gini, Allah, Bang. dengar. Manusia Manusia kan itu jadi kan karena Allah yang berfirman. Juma kau dijebak. betul, memang. Dinaikkan saya Juma. Maksudnya kenapa ini, Erik? Gini Bang Zuma. Kau Siapa sih? dijebak sama operatormu. Kenapa ya? Alasannya? Biarkan dia bicara. Alasannya? Justru kau dinaikkan sama moderatorku ini untuk menjadi pecel lele di sini. Bang Zuma. Ya. Jangan Bukannya firman berbelit-belit, Allah Bang. itu kalau- Jangan Dengar berbelit-belit, dulu, Bang. saudaraku. Ya. Gini Bang. Kalau Ya. abang bilang manusia itu firman Allah, jadi Dalil. manusia itu firman Allah. Dalilnya Bukankah manusia ada, itu jadi karena Allah yang berfirman? Iya, betul. Jadilah pada hari ke-6. Matius 4 nomor 4. Betul. Semua manusia itu berasal dari firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan, kata Yesus. Jadi kita ini pada mulanya adalah firman. Firman yang menjadi daging. Kata siapa? Kata Yesus. Bukannya manusia ada karena Allah yang berfirman? Betul, sama seperti Yesus. Apa bedanya dengan Yesus? Kalau Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia. Maksudnya? Maksudnya firman Allah apa? Kan muncul. Mulutnya Enggak, Allah pikiran yang menjadi Allah. manusia. Logosnya Mulutnya Allah Tuhan. yang menjadi manusia kan Hah? gitu. Kalau Apa? manusia kan Allah yang berfirman makanya jadi manusia. Lah, lalu siapa yang berfirman kepada Gabriel dan Gabriel menyampaikan firmannya kepada Maria? Itu siapa? Ya oke itu oke. Gitu Tapi kan dong. dia jadi dari firman Allah seperti di Iya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, kita semua ini adalah makhluk yang berasal dari firman Allah, sama seperti Yesus. Bukan, kalau manusia itu karena Allah yang berfirman makanya jadilah Sama, manusia. karena Allah berfirman, Maria hamil. Betul nggak? Oke. Nah, Tapi dia kan sama. firman Allah yang menjadi manusia, Bang. Lah, sama firman Allah yang menjadi Bang Zuma. Enggak. Allah yang berfirman makanya jadi Bang Zuma. Sama, Jadi, Allah iya. yang berfirman, makanya hamil Maria. Sama. Loh, kenapa otaknya macet Jadi kali? gini, Bang. Kalau Apa firman lagi? Allah yang menjadi manusia itu Yesus. Tapi kalau firman Allah kita nih
Bukan, kita nih Allah yang berfirman makanya jadilah manusia. Ya, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya dengan Yesus? Allah berfirman. Yesus firman itu yang menjadi manusia, Bang. Oh enggak, Anda salah. Anda enggak ada Yohanes 1 dalilnya ayat di 1 situ. coba, itu Abang tahu Coba pasti. kasih saya dalil. Kasih saya dalil, silakan. Saya belum bisa on cam, Bang, belum bisa. Maksudnya Enggak, Yohanes 1 sebutkan ya? aja, sebutkan aja, sebutkan aja. Coba Di Abang buka mana- Yohanes di 1 ayat mana- 1. Iya, Yohanes Nah, 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, Iya. firman itu bersama-sama dengan Iya. Theos, firman Iya. itu adalah Iya, Theos. oke. Apa masalahnya? Ya udah. Sekarang kalau Abang bilang kita ini firman Allah, salah. Kita ini Allah yang berfirman makanya jadilah manusia. Itu penciptaan Firman manusia. yang bersama-sama dengan Tuhan Hmm. menyatakan karyanya, jadilah hamil, jadilah melahirkan, jadilah mengandung, jadilah manusia. Jadi pada mulanya semuanya itu berasal dari firman. Tapi kan bukan firman Allah yang sendiri yang menjadi manusia, Bang, karena Bagaimana ceritanya bukan firman Allah jadi makhluk? Semua yang ada di atas muka bumi ini itu adalah firman Allah yang menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. sekarang gini, Bang. Firman Allah sama Allah yang ini, Bang. Firman Allah sama Allah berfirman itu beda apa enggak? Apa sama? Kan berbeda. Firman Allah, firman itu apa dulu? Firman sama dengan Logos atau apa pengetahuan Allah. pengetahuan. Itu pintar. Itu pintar. Jadi kan itu kan nuzul menjadi manusia Yesus gitu. Oke. Tapi kalau kita manusia ini karena Allah yang berfirman. Oke, Kejadian baik, 1 ayat baik, 20. baik. Anda sudah mengatakan firman itu pengetahuan. Sekarang, Logos. ya, logos juga bisa artinya kitab. Sekarang begini, kalau Anda mengatakan bahwasanya firman itu pengetahuan, pengetahuan itu kemudian menjadi manusia, berarti pengetahuan manusia menjadi komputer, pengetahuan manusia menjadi mobil, pengetahuan manusia menjadi rumah. Apakah mobil, komputer, dan juga rumah itu adalah manusia? Itu enggak nyambung lah, Bang. Enggak. Enggak, kok enggak nyambung? Kutanya dulu kau, alam semesta ini pada mulanya pengetahuan atau bukan? Itu kan terjadi karena Allah yang berfirman. Iya, saya ngerti. Sekarang permasalahannya adalah dunia ini berasal dari pengetahuan Tuhan atau bukan? Oke, dari pengetahuan Tuhan. Dari pengetahuan Tuhan. Bedanya dengan Yesus? Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia. menuju Apa firman manusia. itu apa? Firman itu apa? Pengetahuan, logos itulah, Bang. Yang ada di dalam. Pengetahuan. Logos. Berarti Yesus itu adalah pengetahuan yang menjadi Pikirannya manusia. Allah. Pikirannya Tuhan Halo? menjadi manusia. Alam semesta ini bukan pikiran Allah jadi alam semesta. Iya. Bukan. Karena Allah yang berfirman. Loh, Bang, bagaimana alam ceritanya? semesta jadi karena Allah yang berfirman. Oke, Bukan kata firman oke, Allah. oke, Beda, Bang, oke. konteksnya, Bang. Coba. Oke, baik, baik. Baik, kalau kamu masih menipu dari pertanyaan saya ini, Anda turun ya. Kalau Anda masih menipu. Pertanyaan saya, yang turun dari langit itu jasad manusia atau firman? Firman. Berupa Menuju apa? menjadi manusia. Ya, berupa apa firman itu turun dari langit? Banyak bacot lah kau Juma. Ayo, berupa apa firman itu turun dari langit? Sama saya nggak berani kau Juma. Habis ini Masa giliranmu, saya Dek. dibisukan? Habis ini saya sudah siapkan suntik sapi untuk kau. Diam kau dulu. Firman turun Bagaimana? dari langit berupa apa? Firman Allah. Iya, berupa apa dia turun dari langit? Itu firman Allah yang menjadi manusia. Iya, berupa apa? Berupa apa dia turun dari langit? Firman lah. Nenek Mukiper, udah kau ke neraka sana. Turun. Turun. Kau ke neraka, silakan kau neraka membusuk di sana karena kebodohanmu yang begitu parah. Pasien selanjutnya siapa? Silakan. Apa kamu pikir Yesus turun dari langit berupa daging? Hah? Bahlul? Yang turun dari langit itu adalah firman perkataan. Begitu juga alam semesta ini. Bukan terhambur dari mulut Tuhan, keluar dari mulut Tuhan berupa laut, berupa gunung, berupa Maria, enggak. Yang keluar dari Tuhan itu adalah ilmu. Kalau daging yang turun dari langit jatuh ke bawah, baru kau bilang Yesus itu adalah Tuhan jadi daging. Dongok. Kebanyakan Tuhan makan mujat. babi, makanya Jak kayak gini. rumput. Ya. Sekarang Jak kau punya rumput. ilmu apa? Sekarang saya tanya samamu.
Sekarang saya tanya semua, firman itu apa? Gak berani ya debat dengan saya. Heran. Ya ini saya tanya samamu kau. Firman itu apa? Itu jak rumput. Jak rumput. Udah kamu dibawa. Kau colok pantat pendeta sampai kau gila permanen, rumput. masuk neraka sana. Kebun sawit tuh. Udah bikin malu Kristen kau, anak lanang. Turun. Mana pasien yang lain? Masih ada pasien? Di sini ada Islam Kristen nggak bang di atas? Ya, dirimu. Kamu dari sekte mana? Aku cuman bisa bilang, aku bertuhan tapi tidak beragama. Bagaimana ceritanya kau bertuhan tapi tidak beragama? Dari mana asasnya itu? Bagi orang-orang yang berpikir pasti paham. Apa pula bertuhan tidak beragama? Bang Islam serius? Saudara, kutanya samamu. Makhluk itu sudah pasti bertuhan. Karena kenapa? Karena dia makhluk. Kedudukan makhluk itu sudah pasti dia bertuhan. Kenapa dia bertuhan? Karena dia ciptaan. Sekarang kalau Anda katakan diri Anda itu bertuhan, tidak beragama, berarti Anda sama seperti hewan. Hewan itu bertuhan. Kenapa hewan itu bertuhan? Karena hewan tidak mampu membuat rumput untuk dia makan. Maka kedudukan Anda dengan binatang, monyet, kera, sapi, ulat bulu itu sama. Nggak masalah. Bukan nggak masalah. Kita ini makhluk. Sebagai makhluk pasti kita bertuhan. Masalahnya adalah bagaimana cara kamu mengabdi kepada Tuhanmu. Itu yang jadi masalah. Ini saya membuktikan cara mengabdi saya nih. Ya, silakan. Di sini ada Kristen nggak nih di atas? Semua Kristen tapi sudah rata-rata mu'alaf. Ada 2 mu'alaf di sini. Saya mau sih yang belum mu'alaf ya. Biar Kenapa? enak cerita. Biar Tapi enak kamu cerita. lihat sendiri nggak ada yang waras kayak tadi tuh. Dimut aja bang, dimut. Biar Roh Kudus yang ngebimbing, bukan roh jahat. Roh Kudus pula. Ada juga Roh Kudus rupanya. Kristen berarti ya. KTP-mu Kristen. Tidak beragama tapi bertuhan. Iya, semua makhluk alam semesta itu bertuhan semuanya. Yowis. Nah, Kenapa Jadi harus agama sih yang dipertanyakan itu apa? Kita di sini mencari Tuhan. iya, bukan? karena kita harus tahu kamu itu bertuhan dengan pola apa. Bertuhan dengan pola Hindu, Buddha, Kristen, Buddha. Makanya saya mau cari orang Islam dan orang Kristen. Ingin membaca Al-Quran dan ingin membaca Alkitabnya sendiri gitu ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya mewakili Islam. Yang mewakili Kristen? Ya kamu aja lah. Saya dibilang tidak beragama, Bang Juma. Tadi kamu bilang Hindu barusan. Maksudnya yang Kristen. Ya udah naikkan satu Kristen host. Tapi mute aja lah. Bising nanti suaranya. Yang mau disampaikan bukan mau bikin yang... akrobat apa kawan? Kapasitasnya apa mau ngetes-ngetes kayak gitu? Enggak ngetes, ini membuktikan. Ini satu bukti yang mungkin yang imannya bertambah makin bertambah, yang berkurang ya berkurang gitu. Ada 2. Aku bawa 1 Alkitab, aku bawa 1 Al-Quran. Nah, tuh sudah ada tuh, Bang Ucil. Terus? Pertama, kita apa sih? Kudus itu artinya suci. Benar nggak? Iya. Kalau benar artinya tetap benar gitu ya. Iya. Terus? Benar, apakah dia suci? Benar, apakah dia suci? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau udah suci, sudah pasti benar. Ya. Oke. Untuk yang Kristen ya, coba dibuka Yohanes 16. Tentang roh kebenaran. Oke. Untuk yang Muslim, tolong dibuka
surah Al-Fatih ayat kedua. Udah, teman-teman. Yohanes berapa tadi bang? Yohanes 16:13 ya. Ini perkataan Yesus. Kalau yang percaya Yesus, ya silakan. Di Al-Fatih ini aku bawain Al-Quran. Kalau yang Muslim nggak percaya Al-Quran, ya juga silakan gitu. Maksudnya Al-Fatih apa ini? Surah Al-Fatih. Al-Fatih tong. Surah Al-Fatih di Al-Quran, surah Al-Fatih. Ayat kedua nih. Surah keberapa nih Al-Fatih? Al-Fat apa Al-Fatih? Nggak tahu dia, Al-Fatih tong mungkin. Al-Fat. Tentang Terus Rasul yang Umi, kenapa? Aku pengen baca di Yohanes 16 dulu ya, yang Kristen ya. 16:13 apa sih bacanya, kita sama-sama tahu tuh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu satu poinnya. Untuk yang Islam, ayat keduanya bunyinya, agar Allah memberikan ampunan kepadamunya Nabi Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjuki ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad tidak dikatakan suci, tapi dia dikatakan benar. Kalau merujuk pada Yohanes 16, ada perbedaan antara Roh Kudus dan Roh kebenaran. Suci belum tentu, suci sudah pasti benar, benar belum tentu suci. Jadi kalau yang nggak percaya Yesus silakan, kalau nggak percaya Al-Quran silakan berpikir masing-masing. Apa kata Yesus di sini? Islam apa bilang ini? Aku mau nyampaikan. Kamu ngerti nggak Roh Kudus yang dicatut di dalam terjemahan Bibelnya orang Kristen itu berasal dari mana? Aku nggak mau banyak ayat, aku cukup bawain satu ayat. Bukan masalah data. Saya bertanya samamu. Kamu ngerti nggak kata Roh Kudus itu asalnya dari mana? Aku baca Al-Quran, Roh Kudus sama dengan Ruhul Kudus. Nah, berarti sumber daripada Bibel itu dari mana? Al-Quran atau dari bahasa Yunani? Ya, masing-masing agama menjawablah. Itu udah jangan kayak gitu dong. Kupikir kamu itu orang berkelas, ternyata pasrah gitu. Di antara dua agama ini ada satu di antaranya yang mencoba untuk menyamakan dengan Islam dengan pola itu. Sorry, belum kesimpulan ya. Sorry, aku sampaikan kesimpulannya ya. Sorry, Apa belum tuh? kesimpulan. Kesimpulannya, apa yang dikatakan Yesus ini benar, bahwa roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Apa yang dikatakan Al-Quran? Siapa itu? Ya sudah jelas di surah Al-Fatih. Agar Allah memberikan kepadamu Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Tidak begitu cara berapologetnya. Salah kamu. Bukan begitu cara orang berdebat agama untuk memberikan kebenaran. Hanya mengingatkan. Terima kasih. Dengan cara tipu-tipu kayak itu bagian dari Anda menipu. Kalau Anda Islam tidak kayak gitu, kampungan cara kau itu. Kalau mau tampil beda dengan pola kayak begitu, cara berapologetnya keliru, coy. Orang bikin muak, muntah. Kita semua pada tahu bahwa yang dimaksud Roh Kudus di sana itu bukanlah Nabi Muhammad. Di Yohanes 16:14 itu, Roh Kudus yang dimaksud di sana itu adalah malaikat Jibril. Kecuali kalau berbicara mengenai roh kebenaran. Kalau roh kebenaran jelas Nabi Muhammad. Roh Kudus ya malaikat Jibril. Bedakan. Kau belajar apologi itu jangan asal nabrak. Roh kebenaran itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Roh Kudus itu baru malaikat Gabriel atau Jibril. Jadi Jibril datang kepada roh kebenaran. Nabi Muhammad roh kebenaran, Musa roh kebenaran, Isa roh kebenaran. Seluruh nabi-nabi itu adalah roh kebenaran. Tapi Roh Kudus itu cuma satu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi caramu berapologet keliru dengan cara ngaku-ngaku Hindu. Padahal Anda Muslim. Jadi Gitu. gini,
Bang Zuma, Ya. mohon maaf ya. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa di dalam kitab orang Kristen yang Abang Zuma tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril yang Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa setelah aku naik, ya aku akan mengutuskan Roh Kudus buat hidup di dalam hati setiap orang yang percaya kepada aku. Ya itu ya bukan merujuk kepada malaikat Jibril ya. Jadi jangan Abang Zuma mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril ya. Lalu siapa? Mengatakan bahwa aku naik ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di Lalu kita, siapa? atau Lalu siapa kalau bukan Nabi Muhammad itu lalu siapa? Apa kalau bukan Gabriel, atau, kalau Roh Kudus itu siapa? hidup kalian ya. Itu bukan merujuk kepada malaikat Jibril ya. Ya gitu. Lalu siapa? Siapa? Siapa kalau bukan Jibril, Roh Kudus itu siapa? Dalam bahasa Yunani, Parakletos, dia adalah roh yang diturunkan oleh Allah dari surga yang akan Salah lagi kalau Roh Kudus. menasehati, Kalau Roh Kudus Parakletos salah lagi. Penghibur Ya, kalau itu. Parakletos bukanlah dia apa di bahasa aslinya. Alamak. Parakletos, pneuma. Nah, siapa itu Roh Kudus? Itu dulu. Ini saudara-saudara Kristen. Roh Kudus itu siapa? Itu adalah pribadi Allah sendiri. Oke. Jadi Roh Kudus itu Nah, inilah inilah setelah kesalahan. 50 hari Yesus Inilah bangkit dari kekeliruanmu. kematian. Dia bangkit Itulah. dan naik ke surga. Itulah kekeliruanmu sebagai seorang Kristen. Itu Tidak ada kitabmu keliru sendiri. karena saya memahami kitab saya sendiri, Oke, baik, bukan baik, kitab yang baik, lain. baik. Jadi saya ngapain pakai kitab atau pengertian karena Baik. saya mempelajari sesuai dengan Oke, saya tanya Alkitab samamu saya. dulu. Gitu. Kutanya dulu Ya, sama silakan bertanya. Tuhan, Roh Kudus menurutmu satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Itu sehakikat Dia dengan sehakikat. Iya, sehakikat sederajat. Sehakikat ya. Sederajat. Oke, sehakikat. Dan bukan hanya sehakikat tapi sederajat. Oke, baik. Kalau sehakikat dengan pencipta langit dan bumi, berarti kan dia pencipta, betul? Iya, itu Berarti- sehakikat sederajat. Ya, udah nggak usah diulang-ulang. Berarti dia maha Iya. maha Maha berkata-kata. kuasa, maha tahu, Maha omnipresent. berkata-kata enggak? Iya, dia juga maha hadir, omnipresent. Iya, maha berkata-kata enggak? Iya, tapi di Roh Kudus itu berkata-kata melalui kuasanya yang ada bagi orang yang percaya. Oke, baik. Orang-orang yang percaya kepada Baik. Yesus Kristus, bukan kepada Baik. orang-orang yang tidak percaya. Bisa kau bacakan saya Yohanes 16:13? Tak perlu berkata-kata di dalam itu, pengertianmu akan beda. Sekarang saya kalau gitu Pasti saya baca. beda pengertian Kalau kamu gitu itu. saya baca. Gitu, Tak kalau perlu gitu saya kau baca. baca. Kau nggak lebih pintar dari saya. Saya dosen cuma. Kau siapa? Oke, Hah? baik Pak dosen, baik Pak dosen. Sekarang begini Pak dosen. Saya bacakan kepada Pak dosen biar Pak dosen juga bisa belajar dari saya ya. Dengarkan baik-baik. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan Tanya dulu, memimpin. kau Sabar belajar dulu. Alkitab dari mana? Apa Sabar kamu dulu, baca-baca sabar itu? dulu, sabar dulu, sabar Kau dulu Pak guru dosen. atau apa? Pak dosen, Sebagai Pak apa dosen, kau, ah? Pak dosen, diam dulu Pak Kau dosen. itu diam. sebagai apa? Mau Diam ngajari dulu saya Pak atau apa? dosen. Kau Saya ini juru kau itu bicaranya jangan sok Yesus. ngajari saya. Saya ini Saya dosen. ini Kau juru apa? Kau siapa? bicaranya Yesus. Diam Tak perlu dulu, saya anak dengarkan bau. kau. Anak Kau bau, dari diam tadi dulu, kau diam dulu. apa yang diam kau dulu. sampaikan itu Diam ngawur, dulu. ngawur kau, ngawur. Jangan diturunkan, dia dosen. Diam dulu. Diam. Kau Itu duduk cantik. Diam Kau- dulu, ku lempar juga kapur muka kau nanti ya. Diam. Tetapi Kan itu apabila ia ngawur. diam dulu di situ, ku bilang. Kau tak ada Diam dulu. Kurang ajar bukan juga kau yang dosen ngatur. ini. Diam. Jangan diturunkan. Biarkan dia menangis di sini. Kau itu memang kau siapa? Diam dulu. Dosen Siapa kampret. pekerjaan kau? Diam. Dosen ahli bohong, diam. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia, roh kebenaran itu, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Kutanya lagi, kulang lagi sama pertanyaannya ya.
Apakah roh kebenaran itu sehakikat dengan pencipta langit dan bumi yang maha berkata-kata itu? Buka mulutmu wahai dosen, pendosa, pembohong, penipu. Buka mulutmu. Biar ku masuki kampur mulutmu itu. Buka. Buka mulutmu. Buka. Pemahaman kau itu dangkal. Dengar. Belajar. Jangan sok mau ngajari. Tadi di situ saya sudah membacakan. Hei. Pemahaman kau itu dangkal sekali. Ku lempar juga kampur kena matamu nanti ya. Tadi kau di itu situ dangkal sekali pemahaman kau itu. Roh kau kebenaran. Agamamu belum tentu bisa kau pahami. Sok-sok mau. Pembohong, dengar. Roh kebenaran itu ternyata tidak Kau itu siapa? Waduh, pembohong. Apa kalau kayak gini? Pembohong, diam. Apa yang kalian didengarkan? Diam. Ku coret namamu nanti kau jadi murid ya. Ada gunanya kalian dengarkan. Ku coret namamu jadi murid nanti kau lama-lama ya. Ada gunanya kalian Ku dengarkan. coret lama-lama namamu dari dosen ya. Kau siapa? Dengarkan. Anak bodoh, goblok. Kau dia dengar sebagai apa? Anak monyet, diam. Hush, dengarkan saya. Dengar. Turun juga kau rupanya, kau dosen penipu, laknat. Di dalil yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itu yang diucapkan. Berarti dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Ku tampar juga pakai sendal lama-lama kau. Roh kebenaran itu tidak sehakikat dengan Tuhan. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Dasar dosen. Makanya kau jadi dosen, kau dicetak untuk jadi penipu kau. Makanya jemaatmu itu pada bodoh kau buat. Dosennya aja pendusta, penipu kayak gitu. Ingin rasanya kumaki kau 200 tahun lamanya tanpa henti. Aku dosen. Dosen bahlul. Makanya kurangi coli. Kau ngajar sambil coli itu, makanya vitamin otakmu itu berkurang. Bodoh. Udah Kristen bodoh lagi. Bodoh di borong semuanya. Nah, jadi Abang Suma gini ya. Tunggu dulu. Itu dosen itu kan gocok tadi itu. Tadi dia mengatakan bahwa roh penghibur atau roh kebenaran atau roh kudus itu katanya sehakikat dengan Tuhan. Bukan hanya sehakikat katanya. Ditambah lagi setara. Memang bahlul. Sehakikat dengan setara itu apa sih? Kalau setara berarti tidak sehakikat. Udah dibilangnya sehakikat. Bilang setara. Kalau setara itu berarti dua entitas yang kemudian berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bahlul. Dosen dongo. Makanya kurangi makan tikus. Sehakikat itu berarti dia satu. Kalau sehakikat. Ini dikatakan setara. Setara itu berarti dua yang sama-sama tinggi, sama-sama rendah, sama-sama pintarnya, sama-sama dongoknya, sama-sama bahlulnya. Katanya sehakikat. Nah, kenapa kalau dia sehakikat, dia masih mendengarkan dari hakikat lain? Kenapa kalau dia sehakikat, dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Dompala Kardoba. Kau dosen dongok, bikin bodoh mahasiswa. Inilah kau cetak itu mahasiswamu jadi mahasiswa bodoh semua. Udah kau besok masuk ke ruangan saya. Ambil surat pemberhentianmu. Kau pulang ke kampung, tanam sawah. Ingat ya, tanam sawah. Bukan tanam padi. Pula kau tanam padi nanti. Tunasnya di bawah, akarnya di atas. Dosen dompala. Ini dosen ke kampus cuman tukang copet dompet mahasiswa kayaknya ini. Naik lagi kau di sini. Ya, jadi Abang Suma. Ya, gimana? Ya, jangan kau ikuti dosen tadi itu ya. Tidak Bang. Iya, tukang parkir di kampus ngakunya dosen. Lanjut. Jadi ini Bang Suma. Tadi Abang Suma baca Yohanes 16 nomor 3 itu 13. Bukan nomor 3. Iya, nomor Yohanes 16 nomor 13 kan? Bunyinya gimana? Coba tadi Abang Suma mengatakan itu. Bunyinya gimana? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Tuhan. Menurut saudara ini Tuhan, ini hakikat Tuhan. Ya Bang Suma, jadi gini ya, ayat ini ya tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan membimbing ini Tuhan atau bukan? Kebenaran ya, sebab ia tidak. Saudara, ini Tuhan atau bukan? Pertanyaan saya. Iya, itu sudah kujawab tadi, sudah kujelaskan. Ini Tuhan atau bukan? Ya, yang tadi abang dosen jawab itu ya Roh Kudus itu memang dari Tuhan ya, satu Iya, kalau dari Tuhan itu semuanya, setan juga dari Tuhan, Bang. Ini yang saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Kan aku bilang ini hakikat Tuhan, inilah roh Tuhan. Loh, kok hakikat Tuhan, kok dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Kok hakikat Tuhan gimana? Kok ada Tuhan nggak bisa bicara sendiri dari dirinya? Oke, jadi gini Bang Suma ya. Inilah kesalahan kalian, menganggap roh kebenaran itu Tuhan. Ya. Firman itu adalah perkataan Tuhan ya. Ini tidak berbicara mengenai firman, ini berbicara mengenai roh kebenaran yang tidak bicara dari dirinya sendiri, karena dia bukan Tuhan. Dia masih mendengarkan atasannya, yaitu Tuhannya. Masa nggak paham sih? Nah, iya benar sih. Terus salah jadi mana coba Abang Suma mempersalahkan itu? Coba. Ya, ini bukan Tuhan, tapi saudara mengatakan Tuhan. Bagaimana mungkin? Iya, jadi gini Bang Suma ya. Jadi itu ya Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Ini bukan Yesus. Roh kebenaran itu bukan Yesus. Alamak. Dia gitu ya. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16 itu bukan Yesus, Cak Ayu. Itu oknum lain. Dan oknum lain ini bukan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan, dia duta Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Utusan Tuhan berupa roh kebenaran ini sudah pasti adalah nabi. Begitu. Kalau Roh Kudus baru Gabriel. Kalau roh kebenaran seorang nabi. Jadi ayat ini bukan dia merujuk kepada seseorang. Lalu kepada siapa? Lalu kepada siapa kalau bukan kepada seseorang? Ya, kepada siapa? Tadi Abang Suma mengatakan bahwa Yohanes 16:13 ini dia merujuk kepada orang. Abang Suma ini gimana juga sih? Ya harus belajar lagi juga Abang Suma. Jadi roh kebenaran maksud Anda di situ siapa? Tuhan. Di sini kan bukan roh kebenaran, tapi di sini juga dijelaskan bahwa di dalam Yohanes 16 ayat berapa, bentar ya, dia bilang bahwa aku mengutus Roh Kudus untukmu ya. Ini Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu dia mengutus Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam hati orang, bukan merujuk kepada manusia atau para nabi atau nabi ya gitu. Roh kebenaran itu nabi. Ku kasih data kepadamu ya, ku kasih data. Oke, pada datanya kalau roh kebenaran itu nabi. Baik. Nah, saya katakan kepada saudara, ketika diterangkan di dalam kitab Anda atau kitabnya orang Yahudi yang kemudian Anda gunakan. Contoh, di dalam 1 Samuel 10 nomor 10. Ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Benar itu roh Allah, Bang. Halo? Roh, ya. Ya Bang, malam. Roh Ya. Kudus. Saya baca dalil dulu, yang langsung motong biar kamu pintar. 1 Samuel 10 nomor 10, ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Yesaya 63 nomor 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan gembala kambing, dombanya. Di sanalah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Apa itu, Bang? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Berarti Tuhan ada di dalam diri mereka. Berarti bukan cuma Yesus yang Tuhan, berarti Nabi Musa juga kalau gitu. Kenapa? Karena dalam diri
Nabi Musa itu adalah Roh Kudusnya. Paham sampai sini? Belum paham? Belum paham? Kalau Anda mengatakan roh kebenaran itu Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena Ya, lanjut Bang Suma. Iya, saya tanya, kalau roh kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa? Kan aku bilang tadi Bang Suma, ya, dia saya hakikat dengan Allah, ya, dengan Tuhan, ya. Tetapi untuk pribadinya itu berbeda. Abang Suma harus mengerti itu. Memang hakikat tapi berbeda pribadi gitu. Maksudnya? Iya, Bang Suma gitu. Maksudnya hakikatnya satu tapi berbeda pribadi itu. Abang Suma gak ngerti itu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan berbeda pribadi? Tuhan itu maha berfirman. Tuhan itu Anda baca di dalam Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah. Ketika ada perintah yang keluar dari mulut Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya datang. Semuanya jadi, semuanya ada. Sedangkan yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu perkataannya dari mana? Perkataannya dari mana, Bang? Jadi ya sebenarnya Bang Suma bukan saya tidak menerima apa yang sesuai logika Bang Suma, tapi ya kalau menurut saya Abang Suma mengatakan itu tidak sesuai dengan makna daripada sebenarnya Anda lah yang menipu diri Anda, bukan saya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, lalu dia berkata-kata dari perkataan siapa? Iya, oke ya. Iya, siapa? Kok iya? Roh Kudus itu dia berkata-kata itu bukan melalui kehendak dia sendiri, tapi melalui kehendak dia yang mengutus dia untuk tinggal dalam hati manusia. Gitu ya. Jadi menurut itu Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Iya, kan aku bilang ya, Abang Suma ini tidak mengerti di dalam. Kok ini saya yang tidak mengerti? Saudara, bilang aja Tuhan saya ada 3, 1 yang berfirman, 1 yang tidak bisa berfirman. Bilang aja kayak gitu. Begitu aja kok ribet. Roh kebenaran itu manusia, dia adalah seorang nabi. Roh yang membawa kebenaran. Manusia itu adalah makhluk roh. Baca di dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti manusia ini adalah roh Tuhan. Roh Tuhan yang benar adalah seorang nabi. Maka yang datang setelah Yesus itu seorang nabi yang membawa kebenaran. Oke ya, Abang Suma jangan paksakan bahwa setelah Yesus dia mengutus Roh Kudus itu untuk manusia itu. Jangan Abang Suma mengatakan atau mengklaim bahwa itu yang datang itu nabi atau manusia. Tidak ada, bro. Ya, lalu apa yang datang yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu apa? Iya, Roh Kudus ya. Ayatnya udah jelas ya. Bentar Abang Suma, dengar aku baca ya. Dengar dulu. Abang Suma bentar aja dengerin ya. Aku baca ya. Nah, ya. Yohanes 16 ya, Yohanes 16 12 ini ya. 12 dulu ya. Nah, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu ya, tetapi kamu belum dapat menanggungnya ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenarannya, yang datang itu roh kebenarannya. Roh kebenaran itu bukan merujuk kepada manusia atau para nabi ya. Tidak manusia, itu manusia. Itu manusia. Jangan kau paksakan bahwa itu merujuk kepada nabimu ya. Saya itu tidak memaksakan kepada nabiku. Nabiku sudah nabi, ngapain lagi ambil di kitabmu? Iya, lah kalau begitu terus Abang Suma juga saudari. Nabiku sudah nabi, ngapain lagi ngambil dari kitabmu? Apa untungnya? Untungnya surat kabar kok dijadikan sebagai acuan untuk kenabian nabiku? Enggak lah. Acuan
nabiku itu Al-Quran, bukan Bible. Saya cuma ngajarin ente bahwa di dalam Yohanes 16 yang datang itu roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Apa buktinya seorang nabi? Karena dia mendengarkan firman dari Tuhan. Apa yang diucapkan, itu yang disampaikan. Berarti dia seorang nabi, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang didengar dari Tuhan, itu yang disampaikan. Berarti dia nabi. Ya. Ini ayat ini mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hati kamu menjadi penghibur ya. Kalau memang di ayat ini dia merujuk atau tujuannya bahwa dia merujuk kepada seorang nabi ya. Apakah manusia bisa tinggal di hati manusia? Kan gitu secara logika ya. Jangan paksakan atau kalau yang tinggal di dalam hati manusianya itu saudara ya. Yang tinggal bukan manusianya tapi ajarannya. Kan di situ dikatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, yang ingin aku sampaikan. Tetapi kamu belum sanggup. Ajaran yang dimaksud bukan orangnya yang masuk ke dalam diri kita. Ajaran seorang roh kebenaran ini yang memimpin manusia, ajarannya itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang didengarkan dari Tuhannya itu yang disampaikannya berupa kebenaran. Bukan. Halo? Ya. Jadi sebenarnya Abang Suma ini dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar ya. Tapi dia tidak mengerti makna. Sekarang saya ulang lagi. Roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti roh kebenaran ini adalah pribadi sendiri kan? Pertanyaannya, pertanyaannya, dia mendengarkan perkataan siapa? Ya, dia mendengarkan perkataan yang mengutus dia. Nah, sekarang ada berapa oknum di sana? Pengutus dan yang diutus. Iya. Nah, sekarang yang diutus ini Tuhan atau bukan? Yang diutus ini kan aku tadi bilang yang diutus ini adalah roh itu yang berasal dari pengutus itu. Iya, dia Tuhan atau bukan? Iya, itu kan roh Tuhan, berarti otomatis juga hakikat dengan Tuhan bisa dibilang juga Tuhan. Kalau dia roh Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Katanya dia Tuhan. Iya, kan aku tadi bilang bahwa ayat ini dia mengatakan bahwa aku mengutus, berarti udah jelas pengutus dan mengutus. Ya otomatis yang diutus akan yang mana yang Tuhan, yang mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Yang pengutus yang jadi Tuhan. Kalau yang diutus? Yang diutus itu adalah yang diutus itu ya namanya yang diutus ya, jadi pengutus lah. Yang diutus ya berarti diutus manusia itu. Ini karena Anda Kristen maka Anda diperbodoh sama kekristenan Anda sendiri. Ini yang diutus ini statusnya Tuhan atau bukan? Aku bilang tadi ya statusnya itu hakikatnya itu ya Tuhan itu masa nggak bisa dengar. Bagaimana Anda mengatakan dia adalah Tuhan sementara dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Yang dikatakan Tuhan itu maha berkata-kata, maha berkehendak. Ini kok ada Tuhan menunggu perintah dari Tuhan yang lebih senior. Agama apa ini agama kau ini? Jadi ini buka di Abang itu paksakan menafsirkan atau sangat mengerti isi Alkitab kami ya. Jangan cuma menafsirkan bebas ya. Kamu yang mentafsirkan kalau itu adalah Tuhan. Padahal data itu dimulai dari data nomor 14 dari kitab Yohanes nomor 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Masolan generasi. Jadi jangan paksakan bahwa itu merujuk kepada seorang nabi atau manusia. Tidak. Dalilnya Yesus minta seorang atau setuhan? Kan ayatnya udah jelas di sini. Aku akan mengutus Roh Kudus. Bukan. Tunggu dulu.
Yesusnya minta kepada Bapa seorang atau setuhan? Dia akan meminta adalah roh penolong. Iya. Ngerti-ngerti juga ini ya orangnya. Mau ulang lagi samamu ya. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu seorang penolong. Pertanyaan saya, seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Jawab. Oke ya. Jangan baca cuma satu ayat ya Bang Suma. Iya. Dengar dulu. Jangan. Ya itulah. Coba Abang Suma baca yang generasi. coba ya. Ya coba Abang Suma baca yang ke-17 coba ya. Dengar dulu. Dengar ya. Ya. Ayat di atas ini ya. Dengar dulu, jangan ketawa. Jangan ketawa dulu Bang. Gak lucu aja. Sudah jelas-jelas di situ. Kutanya dulu. Kutanya dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Ya, iya bentar. Aku baca dulu karena Abang Juma cuma satu ayat aja coba. Diam dulu Bang Suma. Ya. Jadi ini ya, di atas ini dia berkata bahwa aku mengutus seorang penolong ya, dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Iya, roh kebenaran, betul. Ya, betul. Tidak, tidak. Ya, itu roh. Yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang mengajarkan sebuah ajaran di mana ajarannya itu akan menyertai selama-lamanya. Bahasa roh saja. Abang Suma ya, Abang Suma dengar udah jelas ya. Coba. Saya ulang. Ya itu. Nih tak ajarin dalil, tak ajarin. Dengar. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Kenapa roh larinya ke nabi? Ada di dalam tubuh. Kenapa Tuhan memerintahkan menguji roh? Dan ternyata kalau menguji roh itu artinya menguji nabi. Bukankah roh itu bukan manusia kata kalian? Kenapa nabi yang adalah manusia yang harus diuji? Kenapa? Bang. Yohanes 14 ayat 15. Jelas di situ yang diminta adalah seorang. Kuulang lagi. Yang diminta kepada Bapa seorang atau setuhan? Ya, di sini ayat ini ya sebenarnya Abang Suma jangan combok-combok, kan udah jelas ya, itu Roh Kudus ya, itu Roh Kudus ya. Nah, ya Abang Suma baca di situ, apakah di situ ada nama orang ya? Yaitu manusia ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku bacakan Yohanes 14 ayat seorang itu 17. Dengar. Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Jawab, jangan oke doang. Jawab dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Orang penolong yang lain. Iya, seorang itu manusia atau jangkrik? Iya. Nah, diam ya ayatnya ini yang aku baca jawabannya ayat ini. Alamak. Iya doang. Ya, semuanya itu dengarlah. Ayat 26, ayat 20. Enggak, selesaikan dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik? Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Nah, seorang itu manusia lah, tapi kan itu. Pintar. Udah selesai. Udah terjawab. Dengar aku baca 2:6 ya. Tetapi penghiburan yaitu Roh Kudus ya. Penghiburan yaitu Roh Kudus 2:6. Kalau itu beda lagi. Kalau itu beda lagi. Maksudnya ketika Tuhan mengutus seorang penolong ini menerima wahyu dari Roh Kudus. Beda oknum itu. Roh Kudus itu adalah roh pembawa firman kepada sang penolong lain. Abang Suma kalau mengatakan bahwa penolong yang dikatakan dalam Yohanes 14 ini merujuk kepada
mengatakan ya, pikir saya secara logika, Roh Kudus ini datang dari surga bukan dari dunia. Nabi itu dilahir dulu dari baru logis ya. Jangan cuma tahu Roh Kudus datang dari surga. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kamu sudah menjawab tadi. Ini udah jelas ya. Seorang itu manusia atau jangkrik? Iya, aku jawab manusia itu, tapi bukan merujuk kepada manusia. Karena di jalan sudah jelas di sini bahwa mengatakan bahwa itu Roh Kudus. Ya. Bagaimana? Jelas, ya. Bagaimana manusia tapi bukan manusia? Mengatakan bahwa ya itu. Sudah kubilang kan, sudah kubilang wajib bodoh kalau jadi oten, wajib lumpalah. Bagaimana Anda mengatakan seorang itu bukan seorang? Seorang itu memang adalah seorang tapi bukan seorang. Itu adalah ya. Masalah generasi. Memang Kristen ini unik, manusia unik, makhluk terunik yang pernah hadir di muka bumi, itulah Kristen. Seorang itu memang manusia tapi bukan manusia. Lalu apa kalau manusia bukan manusia, apa? Lame-lame. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sudah jelas di sini. Tetapi penghiburan itu datang, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Itu namaku, dialah yang akan mengajarkan itu sudah jelas bukan Tuhan. Ya? Yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya hakikat Tuhan ya, bukan merujuk kepada manusia biasa. Saya ulang lagi, yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang diutus ini bukan Tuhan, tapi roh dari Tuhan itu. Tapi bukan Tuhan kan? Iya, memang pribadinya berbeda, tapi hakikatnya sama. Iya. Bukan Tuhan, tapi hakikatnya sama gimana? Bagaimana ceritanya bukan Tuhan tapi sehakikat dengan Tuhan? Bagaimana? Aduh. Kurangi makan tikus, bro. Jangan terlalu banyak makan tikus. Berbeda tapi satu hakikat. Astagfirullahaladzim. Kurangi makan tikus lah. Jangan terlalu begini kali. Kurangi makan tikus. Anda suka makan tikus ya, Bang Ucil? Mana ada saya suka makan barang begitu. Kalau ada tikus sawah. Kalau nggak ada saya nggak mau makan. Kalau babi? Ya aku makan karena dihalalkan Isa di dalam Al-Quran. Aduh, udahlah. Tidak bisa jadi Kristen kalau tidak lolos jadi penipu ulung. Memang harus jadi penipu ulung. Bukan penipu, Bang. Abangnya itu suka mencomok-comok satu ayat, ya tidak mengerti isinya. Mama. Mencomok. Abang itu pintar untuk mencoba-coba ayatnya tapi tidak mengerti ya. Bagaimana coba di mana dalilnya manusia sehakikat dengan Tuhan? Di mana dalilnya? Comot satu dalil kalau Anda silakan. Iya, aku sendiri mengatakan bahwa untuk manusia seperti kita bukan yang Roh Kudus tadi itu, yang Roh Kudus tadi Anda mengatakan itu adalah manusia yang hakikat. Gimana itu? Coba silakan. Di mana itu tertulis? Itu kan diutus dari Allah dan Roh Kudus itu datang dari Allah. Berarti satu hakikat tingkat Allah. Oh, jadi sesuatu yang diutus oleh Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Sesuatu yang berasal dari Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah. Oh, apakah berarti alam semesta ini satu hakikat dengan Allah dong. Apakah alam semesta ini adalah satu hakikat dengan Allah? Kan tidak mungkin ya. Yang kamu yang mengatakan segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah sehakikat dengan Allah. Kan gila deh ini. Dengar sini kan abang semua kata tadi. Ular macam apa kau ini kawan? Aku tadi mengatakan bahwa satu hakikat dengan Allah adalah yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri. Misalnya alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Ya berasal yang diciptakan oleh Allah gitu. Berasal dari mana alam semesta ini?
Iya, dia berasal dari penciptaan Allah itu sendiri. Firman disisipkan kata penciptaan. Wah, dasar iblis. Bukan begitu. Ya, abang yang tidak mengerti. Dasar iblis. Jadi menurutmu segala sesuatu yang diutus oleh Allah itu adalah Allah gitu? Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu sendiri, yang sehakikat dengan Allah itu seperti nafas Allah ya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Anda mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca Matius 4. Bukan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah hakikat Allah. Bukan merujuk kepada semua alam semesta. Roh enggak. Jadi perkataan Allah. Perkataan Allah adalah perkataan Allah. Contoh seperti firman. Ya, firman itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia. Ya, berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, roh Allah itu kan berasal dari Allah, ya, langsung dari pribadi Allah. Berarti otomatis ya dekat dengan Allah. Ya, gitu. Ya, kalau abang berbicara tentang alam di dunia ini, tidak saya dekat dengan kalau Allah. roh dari Allah itu apakah Allah? Memang tidak bisa dikatakan bahwa Allah tetapi satu hakikat dengan Allah, tapi berbeda pribadi gitu. Tapi untuk hakikatnya sama. Roh dari Allah itu apakah Allah? Roh dari Allah itu tidak, tapi untuk hakikatnya yang keluar dari Allah itu ya tetap dari Allah, ya gitu. Berarti roh yang keluar dari Allah itu sehakikat dengan Allah. Ya iya, roh Allah itu berhakikat dengan Allah, benar itu. Kalau hakikat Allah itu sendiri kan? Aduh Bang Suba ini, aduh. Bagaimana ceritanya ini? Hah? Oke ya. Contoh saja ya. Sadar tidak Anda berkata seperti itu? Abang Suba, ya suara Anda mengatakan bahwa dari sini, apa yang keluar dari Allah itu adalah sesuatu yang sehakikat dengan Allah. Sadar tidak Anda itu? Aku tadi bilang ya. Berkata. Tunggu dulu. Ya. Anda mengatakan bahwa roh yang berasal dari Allah itu sehakikat dengan Allah, betul? Ya iyalah, kalau roh Allah itu satu hakikat dengan Allah ya. Enggak, roh yang keluar dari Allah itu, roh yang datang dari Allah itu adalah sehakikat dengan Allah, betul? Bukan roh yang datang dari roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah. Ngerti gak Bang Zuma ini? Apa sih orang ini? Berbelit-belit kali kawan. Roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah, tapi roh Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah itu. Maksudku. Menderita memang kalau jadi Kristen orang. Menderita kalian. Bukan kehabisan, tapi abang yang kehabisan karena tidak ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan makna dalam isi kitab kami gitu. Roh dari Allah itu Allah. Bukan dari Allah. Tadi abang coba dengar, aku bilang roh Allah itu berarti Allah satu hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah. Roh Allah sehakikat dengan Allah. Kalau roh Allah, kalau roh Allah hinggap kepada manusia itu sehakikat dengan Allah. Oh, bukan. Bukan ya. Tapi roh Allah itu yang roh Allah itu sendiri adalah sehakikat dengan Allah itu ya. Karena roh Allah itu hakikat dengan Allah. Perkataan Allah itu hakikat dengan perkataan Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Allah? Iya, kalau roh Yesus itu ya bukan roh manusia, mana ada manusia menembuskan nafas kepada Yesus, kan gak bisa secara logika kita pikir aja. Jadi rohnya Yesus itu bukan roh manusia? Roh Yesus itu kan segala sesuatu yang dijadikan yang hidup itu adalah roh itu atau nafas itu dihembuskan oleh Allah ya. Nah, gitu. Bukan manusia yang hembuskan nafas itu kepada manusia. Kalau roh yang ada dalam dirimu itu rohmu sendiri atau rohnya Allah? Roh di dalam diri ini yang sekarang saya lagi bernapas ini adalah roh dari Allah yang dihembuskan kepada diriku biar aku hidup. Itu jawabannya. Itu roh Allah atau bukan? Iya, itu rohku ini dari Allah yang dia berikan kepadaku. Itu roh Allah atau bukan? Ya roh Allah lah. Kalau bukan Allah yang bukan aku ambil dari mana.
Hai, berarti Anda ini sehakikat dengan Allah. Aku bukan satu hakikat dengan Allah. Iya. Tapi Allah yang memberikan roh ini kepada aku. Aduh, gitu. payah. Payah Tadi gimana? dia payah tadi. Masakah? Tadi Anda mengatakan roh Allah itu sehakikat dengan Allah. Saya tanya, roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Roh Allah. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Abang cuma dengar. Abang pikir dulu, ya. Abang tidak bisa mengambil roh itu untuk masuk sendiri ke dalam tubuh abang, ya. Iya, sekarang Lalu dihembuskan roh oleh yang ada di dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Dulu. Ya. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Iya, roh Allah yang dia berikan kepada saya biar saya bisa bernafas itu. Itu pintar. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Bukan berarti ya hakikat dengan Allah. Gitu. Tadi Anda mengatakan roh Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. Dalam manusia itu tujuannya untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Roh apa yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Kristus? Roh apa? Maksudnya gimana? Roh apa yang menyembah kepada Kristus? Gimana ini? Roh apa yang membimbing Anda menyembah kepada Kristus? Bukan menyembah, tetapi beriman kepada Yesus Kristus. Karena dia yang akan membawa kita ke kehidupan kekal. Dengan menyembahnya. Tadi Roh Kudus itu. Aku bilang kan Roh Kudus yang diutus Bapa itu. Roh Kudus, yang tinggal di dalam hati saya. Karena gini Bang, akhirnya saya Allah itu mau menyelamatkan manusia. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu kalau yang ada di dalam diri Anda itu Roh Kudus? Ya karena pertama saya merasakan damai yang luar biasa. Yang kedua sukacita yang luar biasa. Yang ketiga pikiran saya tuh energi negatif sulit masuk ke dalam pikiran saya. Oke, baik. Saya dituntun dalam kebenaran. Dan dalam hati saya penuh belas kasihan. Jadi saya lihat orang tuh saya mengasihi. Oke. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Tidak ada yang mengajarin saya. Tapi saya benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saya mencarinya sendiri. Oh, jadi tidak ada yang mengajar Anda ke gereja hari Minggu? Kemauan saya sendiri. Karena bukan Roh Kudus? Bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam, Bang. Iya. Ini di dalam mana? Di pantatmu? Iya, dalam tubuhmu kan? Nah, sekarang Roh Kudusmu ini yang mengajak kamu ke gereja atau bukan? Ke gereja kan beribadah. Untuk yang membimbing kamu ke gereja siapa? Ya kemauan kita sendiri karena kita bukan sadar Roh Kudus. Manusia berdosa. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengajari kita firman. Kita membaca Alkitab, kita nggak mengerti. Nah di situ apa fungsinya Roh Kudusmu? Apa fungsinya Roh Kudusmu itu? Yang mengajarkan kamu ke gereja siapa? Bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Lalu ketika kamu ke gereja, Roh Kudus ngapain? Ke gereja kan bertemu sama teman-teman, silaturahmi gitu loh Bang. Itu bukan Roh Kudus yang mengajarkan Anda? Dan Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya Bang. Hanya orang-orang. Kasihan Roh Kudus ini. Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar dikarunia sama Tuhan. Yang mana yang benar Roh Kudusnya? Yang Trinitas atau Tritunggal? Nah, Tritunggal. Coba saya jelaskan ya, boleh? Saya jelaskan, Bang? Ya. Oke. Tritunggal itu kan Allah satu. Tunggal kan. Dia punya 3 pribadi. Pribadi pertama dia sebagai Bapa. Karena dia mengasihi kita semua, anak-anaknya. Nah, yang kedua dia pribadi sebagai Bapa. Yang ketiga pribadi sebagai Roh Kudus. Saya jelasin. Dia sebagai mana Bapa. yang betul? Roh Kudusnya yang mana yang betul? Dengan Yesus only atau Tritunggal? Yang pertama dia sebagai Bapa. Ketiga-tiganya ini dia punya fungsi keselamatan umat manusia.
Jadi Bapa yang mengutus sang anak. Mana yang benar Roh Kudusnya dengan Yesus only? Roh Kudus kan roh Allah. Kalau Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Udahlah, pecah otak. Mau diskusi dengan kalian ini tapi kayak gini gaya kalian. Jadi gimana Bang? Yang mengajarin kalian itu menyembah Yesus siapa? Bukan menyembah, tapi beriman. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Karena upah dosa adalah maut. Kita manusia semua berdosa akan masuk ke neraka kalau tidak ada solusi gitu lah. Kan masalah utama manusia kan dosa. Dosa inilah yang memisahkan roh kita dengan roh Allah. Sehingga jadi menurut saudara Tuhan Anda itu roh. Ya Allah itu memang roh. Roh yang kekal, yang nggak kelihatan. Oh gitu. Bedanya dengan setan apa? Itu roh jahat kalau setan. Iya kan, tapi kan sama-sama roh. Beda. Roh kudus kan roh suci. Kalau roh jahat ya roh jahat. Setan. Bedanya di mana? Lainnya. Bedanya apa? Ya bedanya bisa kita lihat. Kalau roh jahat menyesatkan, ya. Dan suka yang main ilmu-ilmu hitam Bang, kayak dukun gitu. Oh. Hakikat setan apa? Hakikat setan apa? Hakikat setan. Oh. Saya belum pelajari itu Bang. Hakikat Tuhan apa? Hakikat Tuhan dia roh yang kekal. Roh. Hakikat setan? Roh jahat. Beda. Ya, sama-sama roh kan? Iya sama-sama roh. Karena iblis itu kan malaikat yang jatuh Bang. Dia. Oke, berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh? Beda. Enggak, hakikatnya. Kalau dia jahat itu kan sifat. Ini hakikatnya yang saya tanya. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh. Iblis sama roh, maksudnya gimana Bang? Hakikat Tuhanmu kan roh, hakikat iblis juga roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh. Bukan seperti itu Bang. Enggak, saya tanya, kamu jujur. Tuhanmu dan iblis sama-sama roh. Ya kan beda roh, ada roh jahat sama roh baik. Iya, itu kan baik dan jahat itu kan sifat. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu dengan iblis itu sama-sama roh. Ya beda rohnya kan ada roh jahat sama roh baik Bang. Iya itu sifat Cak Ayu. Yang saya tanya itu hakikat. Apakah Tuhanmu dan iblis itu sama-sama roh? Nggak tahu Bang ya. Jadi Abang Suba ini nanya barang yang tidak masuk logika ya. Kalau Abang bertanya gitu, kok nggak masuk logika? Sama dengan roh Kamu yang melogikakan sendiri. Tuhanmu adalah roh, iblis juga roh. Maka saya bertanya, apakah Tuhanmu sehakikat dengan iblis? Kan Abang kalau nanya gitu, apakah roh Abang itu adalah sama dengan roh setan itu? Kan gitu. Saya bertanya hakikatnya. Hakikat daripada iblis itu adalah roh. Hakikat dari Tuhanmu juga itu adalah roh. Sama enggak? Iya, tapi kan kita gitu dong. Kita bisa membedakan. Jadi teman-teman sekalian, saudara kita ini sudah mengakui kalau Tuhannya itu sehakikat dengan iblis. Selamat ya. Hakikat, bro. Karena aku bilang roh itu bukan sama dengan roh setan. Gitu, iya, bro. Tapi sama-sama roh. Apakah setan kan roh jahat? Apakah roh kamu juga jahat? Kan gitu. Cara saya ulang lagi. Apakah Tuhanmu dan iblis sama-sama roh? Tunjukkan bahwa data bahwa iblis itu adalah roh. Kan gitu. Harus tanyakan. 1 Samuel 18:20 nomor 10. Ya, keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan
berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, iblis dengan Tuhanmu itu, roh jahat dengan Tuhanmu yang adalah roh itu sehakikat atau tidak? Iya, ya gini. Inilah pemahaman Abang Suma ya. Tadi aku tanyakan bahwa mana ayat yang membuktikan bahwa roh setan itu, ayat yang mengatakan bahwa roh setan itu adalah hakikat setan itu sendiri atau roh itu. Ya, kalau di dalam Ulang lagi. Udah jelas. Saya ulang lagi. Roh jahat itu hakikatnya apa? Kan aku minta data Abang tadi. 1 Samuel 18:10. Roh jahat itu dari Allah. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kan ayat itu dia bilang bahwa roh jahat, ya roh jahat. Kan aku minta data bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Gimana sih Abang Juma ini? Iblis itu adalah roh. Jadi menurut saudara iblis itu bukan roh? Iya, makanya itu aku tanyakan kepada Abang. Lalu kalau iblis itu bukan roh, lalu apa? Iya, ya kalau ayat, Abang cuma paksa bahwa iblis itu roh, mana tunjukkan data yang valid. 1 Samuel 18 nomor 10. Iya, ya. Mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh ya. Kalau Allah ya di dalam Yohanes berapa itu ya, pujilah Allah itulah dengan dalam roh, sebab Allah itu adalah roh. Tapi kalau setan itu adalah roh, mana ayatnya ya? Jangan cuma congor gitu ya. Tunjukkan ayat yang saya bacakan barusan tadi itu bukan ayat ya. Tapi ayat itu mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Pahami makna kata bro. Iya, itu sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Coba, kalau berani, Abang Juma tunjukkan itu. Tadi itu apa? Apa tadi itu yang saya bacakan tadi? Yang saya bacakan tadi itu apa? Tadi Abang membacakan bahwa kerasukan roh jahat ya. Apakah ayat itu mengatakan bahwa roh itu ada roh itu adalah Jadi setan? Menurut saudara jadi menurut saudara iblis itu bukan roh. Makanya ya aku mengatakan itu karena memang tidak ada ayatnya. Benarlah. Kalau ada jadi menurutmu setan itu bukan roh. Tunjukkan ya. Jadi menurut saudara setan itu bukan roh. Ya bukanlah, karena tidak ada data yang valid bahwa ayat yang mengatakan roh itu adalah setan. Kan gak ada. Ayat itu judulnya berbunyi bahwa roh jahat ya, bukan roh itu setan, tapi ayat itu berbunyi bahwa roh jahat ya, gitu ya. Oh iya. Jadi maksud saudara kalau dikatakan di dalam kitab kerasukan iblis itu maksudnya apa? Kerasukan iblis Abang Sumba, waduh, kan Abang bilang ya, Abang bilang roh jahat berarti roh setan. Iya, kalau orang kerasukan iblis itu maksudnya gimana? Ya, kerasukan iblis berarti mungkin dia mau bunuh orang atau melakukan apa. Nah, yang ada orang yang kerasukan iblis itu maksudnya kerasukan roh iblis atau maksudnya gimana? Iya, dia dirasuki iblis itu. Iblis yang datang kepadanya berupa apa? Iya, banyak lah kan, iblis kan banyak macam-macam hal yang mungkin dari angin, mungkin dari apa gitu. Ya. Tadi Abang Sumba, Abang tadi kena tampar sendiri karena Abang tadi mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Sekarang aku tanyakan di mana data yang valid bahwa jelas saja iblis itu roh, kan bingung. Ya, silakan. Kan bingung. Ini banget jadi sih. Saudara mengatakan iblis itu bukan roh ya? Iya, tunjukkan ayatnya bahwa yang iblis itu adalah roh. Saya bantu perkuat dalilnya tadi yang disampaikan Bang Suma ya. Afwan Gurunda ya, ini biar dia baca juga nih. Oke, ini saya bantu baca nih, 1 Raja-Raja 22. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan cara apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta di dalam mulut semua nabinya. Ini roh datang. Ini kitab Ayub ya, roh dusta. Ini Raja-Raja Gurunda. Oh, 1 Raja-Raja 22. Maksudku dia datang ke Ayub. Yang ke mulut nabi palsu Gurunda, bukan? Makanya di sini dikatakan karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta
ke dalam semua mulut nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ini roh dusta di sini siapa? Yang tadi roh tampil itu? Iblis atau bukan? Iya, Menurut jadi gini, dia Abang iblis Arif, itu bukan makhluk roh katanya. jadi gini ya Bang berarti ini Arif, yang aku Tuhanmu. tanyakan di sini, ya Abang Juma tadi mengatakan bahwa Ya, roh ini itu iblis. adalah iblis ya. Nah, Ya, ini sekarang iblis. aku minta datanya, yang mana Allahu iblis itu, Akbar. Bener roh Anda. mana tunjukkan datanya, ayatnya gitu. Ini iblis. Roh dusta ini iblis atau bukan? Yang aku minta mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, gitu. Ya ini roh, ini tadi bilang nih suatu roh. Roh ini roh dusta, iblis. Ini roh apa rok dibacanya Bang? Coba baca, ini roh apa rok ini? Ya memang itu memang benar rohnya itu tulisannya roh. Tapi yang aku minta di mana ayat yang mengatakan data yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, iblis itu adalah roh atau iblis itu. Astagfirullah. Kayaknya ini ya nggak waras dia ini Bang kayaknya, Gurunda. Masih kurang apa juga? Ini roh, suatu roh tampil di hadapan Tuhan disebutnya sebagai roh dusta. Coba perlihatkan Roh dusta, 1 dusta Korintus merujuk 10:20 Dinda. Coba. 1 Korintus 10. Iya, coba. Masih paham nggak dia ini? Bisa nggak dia paham? Atau dia hanya mengelak saja karena terciduk kalau dia Tuhannya itu adalah roh dan ternyata ya gitu deh. Korintus 10, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 nomor 20 deh. Oh 20. Coba. Ini aku baca ya. Bukan tanda seru. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Tuhan. Dan aku tidak tahu bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini roh haya atau roh iblis? Iya, di situ adalah roh-roh jahat, benar roh-roh jahat berarti setan ya. Tapi di sini aku minta bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa setan itu adalah roh, kan gitu. Ya, jadi setan itu apa? Iya, setan itu ya, setan berarti dia pembuat kejahatan ya, gitu. Iya, Itu dia hakikatnya apa? Ya, tidak Roh tahu atau kalau jasmani? masalah setan saya tidak tahu ya. Kalau masalah setan kan banyak setan. Allah, inilah Kristen. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasurun. Ya, mau menipu. Padahal dia tahu, tapi dia pura-pura tujuannya apa? Untuk menipu. Enggak menipu, Bang. Ini benaran, Bang. Lah, menurutmu iblis itu makhluk roh atau bukan? Iblis roh. Iblis itu makhluk roh atau bukan? Roh jahat. Nah, itu pintar. Terus saudaramu si Bang Ucil ini yang ongol-ongol. Manusia iya. Abang bilang rohnya iblis itu adalah roh. Makanya aku minta datanya gitu. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya bacakan Efesus 6 nomor 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat musuh kita itu. Apa? Roh-roh jahat ini apa? Kita itu bukan saling menyalahkan. Ya musuh kita itu roh jahat. Yang kita roh jahat itu apa? Manusia atau roh? Iblis. Roh atau bukan? Iblis, roh. Roh atau bukan? Roh iblis, Bang. Ya. Itu iblis roh atau bukan? Iblis roh jahat. Nah, begitu dong. Benar itu. Nah, ini Bang Ucil dia ketampar skakmat. Karena kenapa? Roh jahat itu roh, iblis itu roh. Tuhannya juga roh. Jadi Tuhannya si Ucil dengan iblis sama-sama roh. Malu dia. Oh, bukan. Bang datang besok. Bukan malu bro. Abang sendiri mengatakan bahwa roh itu kan iblis ya. Sekarang aku mempertanyakan balik kepada abang bahwa tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Kan bingung, tidak ada data yang valid. Makanya kok bingung pula kan, tuyul.
roh jahat di udara. Roh jahat di udara itu apa? Roh atau bukan? Iya iyalah, aku bilang roh jahat, tapi ayat yang mana yang tadi abang mengatakan bahwa roh itu adalah setan? Kan tidak ada. Lah ini dalilnya. Roh jahat yang ada di atas udara itu, astagfirullah. Udah kau turun sana. Udah turun. Kau pergi taruh di piring. Jangan lupa kau sarapan pakai mu sendiri. Mudah-mudahan begitu kau makan mu kau bisa waras. Jangan gila permanen. Nah ini kalau kau jadi Kristen kau jadi gila. Jadi kesimpulannya, iblis itu roh dan sembahan Kristen itu adalah roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sehakikat, sama-sama roh. Nah, sakit memang, tapi itulah kebenaran yang harus Anda terima.